Karena pekerjaan D setelah pekerjaan C. Pekerjaan D setelah pekerjaan C. Berarti mulainya tanggal 4 setelah pekerjaan C selesai. Nah, dari C itu buat tanda panah ke D. Oke, tahan. Yes, ya. Ya, gini. Betul, ya sama aja lah ya. Tunggu. Oke, kamu serahin ke teman kamu. Siapapun terserah. Terserah teman kamu, terserah. Nah, nggak ada cerita maju. Kalau nggak gantinya nyanyi. Maju. Oke, sekarang E. E mulai tanggal berapa? Dia kan nggak tahu, dikasih tahu. Kita bukan sedang menghukum ya. Saya ulangin ya. Dia nggak ngerti. Ayo kasih tahu. Teman-teman, pekerjaan E mulai tanggal berapa? Tanggal? Tanggal berapa? Kamu diem aja, teman kamu sekarang maju. Tadi kamu kasih tahu. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Microsoft Project-nya tutup. Tutup dulu. Nah, tutup semua. Tutup dulu. Gak boleh dikerjain pakai Microsoft Project dulu. Tutup dulu semua. Tutup dulu. Ya, pekerjaan E mulai tanggal? Mulai tanggal 2? Mulai tanggal? Mana yang benar nih? Coba bacain. Pekerjaan pendahuluannya adalah 2. Pekerjaan pendahuluannya berarti B. Kemudian apa jawab katanya? Berarti ini tambah 3. Berarti mulainya tanggal? Enggak. Iya. Mulainya tanggal 7 deh. Iya, karena kan dia tambah berapa tadi? Tambah 3. Andu. Ya 3 hari. Nah, gitu. Ya, ini katanya begini. Ini begini. Ini begini. Karena hubungannya salah ya? Iya. Sini ya. Gitu. Lanjut. Tanya lagi. Untuk F? Untuk F? Halo F? F? Setelah? Setelah apa nih? 1. Setelah A. Iya. 7 sampai 9. Nah, buat tanda panahnya dari A. Nah, itu dia. Betul ya? Paham ya? Nah, sekarang G. G mulai tanggal? Gini, setelah pekerjaan apa? F. Setelah pekerjaan F. Nah, dia kan ngerti jadinya. Setelah F. Nah, kan gitu ngerti jadinya. Ya kan? Ya. Sudah?
Ada yang salah nggak? Tunggu dulu sebelum dia keluar ini. Ini betul nggak? A itu tanggal 1 sampai tanggal 6. Betul nggak? Ada yang salah nggak di sini? Betul. B, C, D, E, F, G. Nah dia kan nggak tahu, memang ajar aja lah, orang saya juga nggak megang soal. Sudah? Betul ya? Sekarang kamu serahkan ke teman kamu yang lain. Terserah siapa orangnya. Terserah siapa orang. Ayo ke depan. Ya, saya ulangin ya. Saya tidak sedang menghukum. Kita tidak sedang menghukum, ya. Dengerin ya pertanyaannya. Dari schedule ini, mana yang pekerjaannya kritis? Pelan-pelan, perhatiin semua. Ya, perhatiin semua. Mana yang pekerjaannya kritis? Dengerin saya. Cluenya, tanda-tandanya adalah pekerjaan akhir adalah pekerjaan kritis. Berarti pekerjaan kritisnya adalah G. Ambil warna merah. Iya. Kemudian G-nya diiniin. Di sana aja. Ya. Oke. Kalau pekerjaan G kritis, pekerjaan mana lagi yang kritis? Hah? Apa? Kasih tahu ke sana. Terus mana lagi? Ya. Mana lagi? Mana lagi? A katanya. Ya. Kalau F itu kritis, maka pekerjaan sebelum F adalah kritis. Terus hapuslah yang ini. Hapuslah. Ini buat ini nih. Ya satu lagi ke bawah, ke ini, ke E. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Saya perbaikin. Selesai. Nggak bisa lagi, udah nggak apa-apa. Ya, tunggu dulu, kamu sini aja. Ya.
Coba kamu jelaskan kenapa A kritis. Kamu jelaskan kenapa F itu kritis, kenapa G. Kenapa bukan B, D, atau E? Dengerin yang lain. A kritis karena kerjaannya berhubungan dengan pekerjaan akhir, yaitu F dan kerjaan G. Nanti, halo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ngerti? Ngerti ya? Ya, oke. Syukur kalau ngerti. Sekarang kamu keserahkan penanya ke terserah siapapun. Terserah ke siapapun. Terserah kepada siapapun. Kalau tadi pekerjaan kritis, maka pekerjaan yang lainnya berarti tidak kritis. Kalau pekerjaan itu tidak kritis, berarti pekerjaan itu punya flut atau slack. Misalnya, pekerjaan E kritis nggak? Tidak. Pekerjaan E itu boleh terlambat sampai tanggal berapa? Atau punya flut sampai tanggal berapa? Hah? Sampai tanggal 12. Kamu buat garis bawah seperti ini. Salah ya? Kenapa sampai tanggal 12? Karena ya, kalau gitu pekerjaan D boleh terlambat sampai tanggal berapa? Atau punya flut sampai tanggal berapa? D punya flut sampai sampai tanggal ya, silakan. Sekarang pekerjaan C kritis nggak? Tidak. Pekerjaan C boleh terlambat sampai tanggal berapa? Ayo, kalau C itu boleh terlambat sampai tanggal berapa? Kamu juga mikir. Hah? Iya, terus buat garis putus-putusnya sampai tanggal berapa? C itu garis putus-putus yang seperti ini sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 9. Alasan buat dulu, coba. Ya, kenapa nggak sampai tanggal 12? Kamu ngerti? Coba kamu tanya, kenapa nggak sampai tanggal 12? Coba kamu tanya. Sampai? Ya kamu nanyanya sama siapa? Hah? Kamu nanyanya sama siapa? Sama teman-teman. Ayo jawab. Kamu menurut kamu sampai tanggal 12 sampai tanggal 9? Sampai tanggal berapa? 9. Menurut kamu? Menurut kamu? Karena? Ada pekerjaan DE. Kenapa nggak sampai tanggal 7? Kenapa sampai tanggal 9? Kenapa nggak sampai tanggal 7? Ya kan? Iya. Kalau tanggal 7 kenapa?
Kalau tanggal 12 kenapa? Gitu ya. Karena oke, yang bilang sampai tanggal 12 dan tanggal 9 siapa? Tadi yang bilang tanggal 9 kan? Siapa? Kamu. Nah, jelasin. Ya. Jelaskan. Kenapa Yes. sampai tanggal 9? Karena kalau sampai tanggal 9 maka dibutuhkan 3 hari lagi untuk menyelesaikan pekerjaan D, yang artinya pekerjaan D itu harus terselesaikan pekerjaan C dulu, baru pekerjaan D dikerjakan, begitu Pak. Biar nggak rancu ya. Ya gitu ya, biar nggak rancu ya. Ya, lanjut. Ngerti kamu? Ngerti? Kenapa nggak tanggal 7? Karena jadi kira-kira gini. Kalau ini bisa di sini, maka ini bisa sampai di sini, ya kan? Sekarang B. B punya float nggak? Punya. Punya. Tanggal berapa sampai tanggal berapa float pekerjaan B? Yang 12. Ayo berpikir. Ayo. Sampai tanggal berapa B floatnya? B bisa punya waktu senggang atau boleh terlambat sampai tanggal sampai tanggal 9. Yakin? Sampai tanggal 6. Yakin? Sekarang ada yang bilang tanggal 6, ada yang bilang tanggal 9. Oke, sekarang yang tanggal 9 dulu. Alasannya apa? Karena ada pekerjaan kok F berarti dia mundurnya sampai tanggal 9. Oke. Mana yang tadi bilang tanggal 6? Loh, tadi ada yang bilang tanggal 6 tadi. Siapa? Nggak apa-apa. Kenapa tanggal 6? Karena pekerjaan B harus diselesaikan untuk memulai pekerjaan E. Ya, betul. Jadi pekerjaan B harus diselesaikan supaya pekerjaan pertanyaannya kenapa tanggal 6? Kamu ke depan. Dia di situ. Kamu ke depan. Kamu ke depan. Ayo ke depan. Jelaskan. Yang kedua. Ya, diskusikan. Kamu kasih tahu dia, nanti dia jelasin.
Atau langsung pakai jelasin. Enggak, pakai penanya juga boleh. Karena pekerjaan E itu dimulai dari tanggal 7. Jadi pekerjaan B itu bisa dibilang sampai tanggal 6. Karena waktu senggangnya itu ada 3 hari, itu tanggal 4, 5 sampai 6. Karena baru pekerjaan E dimulai dari tanggal 7. Karena sebenarnya di sini ada yang namanya lak. Laknya 3 hari. Makanya dia tidak, artinya kalau dia ujungnya sampai sini 3 hari kemudian barulah E dimulai. Jadi kenapa nggak tanggal 9? Karena ada lak sebesar 3 hari. Paham nggak? Paham. Loh ini kenapa nih? Iya betul. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya. Jadi dibuatlah garis putus-putusnya sampai tanggal kasih tahu Sampai tanggal 6. Karena laknya 3 hari. Gasak besar. ya. Kayak gitu. Oke, ya. Tunggu sebentar. Saya simpan, gimana cara simpannya ya? Ini aja ya. Dah ya. Sekarang exit, gunakan Microsoft Project-nya. Buka Microsoft Project-nya, kerjakan. Ya, pindahin ke Microsoft Project-nya, kerjakan. Pertanyaannya nanti akan samakah dengan yang tadi, gitulah ya. Coba kamu foto. Ya, kamu foto coba. Yang lain foto. Sama nggak kamu punya kamu itu? Coba foto-foto. Sudah difoto? Ya udah. Ya udah selesai ya. Ya udah, pokoknya udahlah ya. Ya. Tanggal 1 7 hari kerja. Tanggal 1 7 hari kerja. Oke. Auto schedule.
Terus 7 hari kerja, Sabtu Minggu masuk, ada grid line-nya. Mana grid line-nya? Nah, mana 7 hari kerjanya? Ya. Mana 7 hari kerjanya? Project, change working time. Kalau sudah, ambil format, centang critical task. Critical task. Ya, betul nggak yang kritis warna ini? Betul nggak tadi? Tuh. Jadi sebenarnya kamu sudah bisa menentukan pekerjaan kritis walaupun nggak pakai Microsoft Project. Iya kan? Tadi kamu udah bisa kan? Yang ini kritis, yang ini kritis, yang ini kritis, ya kan? Walaupun tadi Microsoft Project-nya belum dibuka, ya kan? Hebat nggak kamu? Hah? Hebat nggak kamu? Hebat nggak kamu? Hebat kan? Nggak pakai Microsoft Project saya tahu, oh yang kritis ini, yang kritis ini, kan tadi gitu kan? Coba kita lihat ya, kita lihat ya. Ini dia. Ini kritis, ini kritis, ini kritis. Padahal kamu tadi nggak pakai Microsoft Project kan? Kamu buktikan sekarang. Bener. Ya kan? Sekarang ambil slug-nya. Ambil slug-nya. Ambil slug-nya. Kita lihat lagi. Ada 2, ya kan? Ada 2 kan? Kita lihat lagi. Ini dia, ini kritis, ini dia, itulah ya, ini dan ini, ya kan? Ini dan ini, ya kan? Kita lihat lagi. Ini Pak, loh ini enggak, loh kok enggak ya? Ini kritis, enggak. Makanya ada perlu punya slug, betul? Ini juga punya slug, kenapa ini enggak gitu kan? Halo? Sampai sini udah semua? Sudah semua? Ambil menu file. Sudah? Option. Sudah? Sudah? Custom ribbon. Sudah? 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 PAPPI strip uniflor
PA, PPI, Uni, Flor. Sudah? Oke. Sudah? Taruh kursor di sini. Tuker ini dengan all. All. Komen. Sudah? Cari G, Gancat Wizard. Cari Gancat Wizard. G, Gancat Wizard. G. Add. Tanya temannya, sudah teman-teman? Sudah teman-teman? Ini udah? Hah? Ini udah? Ini udah? Udah? Ini udah? Ini udah? Ini udah? Ini udah? Udah? Lama kali? Sudah? Yang belum? Belum. Kamu ke tempat yang belum, kasih tahu. Kamu udah? 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 Kamu udah? 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 Ini? Ini udah? Ini udah? Ini udah? Udah? Ini udah? Udah? Sudah? Halo, sudah? Sudah kan? Ini udah ya? Udah ya? Udah ya? Udah kan? Udah kan? Kenapa? Ada yang kendala? Ada kendala? Kenapa? Kenapa? Ini udah? Udah? Ini udah? Ini udah? Ini udah? Ini udah? Ini udah? Halo? Udah? Kamu udah kan? Udah kan? Belakang. Setahu yang belakang. Ya. Ayo kasih tahu yang belakang. Kasih tahu gini loh bro caranya bro. Gitu. Ya kasih tahu. Kenapa? G. Gajah. Gunung. Sini.
Ini lama kali sih. Kamu liatin aja ya. Kamu liatin aja, yang belum liatin ya. Yang belum liatin ya. Udah. Itu Bapak. Yang belum semua perhatiin, semua di cancel yang belum. Yang belum semua di cancel saja. Yang belum ya, berapa orang yang belum? Tinggal berdua aja. Oke, ambil file. Sudah? Ambil option. Sudah? Ambil custom report. Sudah? Lalu new tab. Sudah? Sudah? Klik di sini. Rename. Oh, rename-nya nggak bergerak ya? Ya nggak apa-apa. Ya, nggak bisa di rename ya? Ya nggak apa-apa ya. Kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Taruh di new group. Ambil all. Kamu nggak cinta itu sama saya. Ambil all. Cari G, klik di sini G, klik di sini G, klik ini dulu, lalu huruf G, lalu turun dikit-dikit, ambil Gancat wizard ini, add. Oke. Ya, sebetulnya di sini akan ada new tab. Klik di situ, new tab, akan ada Gancat. Tapi karena di situ kamu nggak pakai nama unfloor, maka pindahin yang ada namanya unfloornya. Ayo, ini ke belakang aja. Kamu kan udah langsung bisa kan? Langsung bisa tadi kan? Ayo. Ya, ini ya. Semua begini jadinya kan?
Sekarang ambil Papi Anflor. Sekarang Api panggil Papi Anflor. Loh, kita udah punya menu sendiri ya? Iya. Oh, kita punya menu sendiri ya? Iya. Kita punya menu sendiri. Bahkan nanti kita bisa tambah-tambahin, tambah bisa berjejer sampai sini. Ya? Ya. Sekarang semua perhatikan, ya. Ini tidak ada hanya begini kan? Ya kan? Sekarang semua perhatikan, klik Gantt Wizard. Nah, ini banyak orang yang nggak ngerti menggunakan ini. Ya, kita mulai belajar ya. Sudah? Next. Di sini standarnya kayak gini. Kalau pilih critical path, akan ada yang merah, akan ada yang biru. Kalau pilih baseline, ada 2 bar. Kalau pilih custom, custom berarti kita akan mengeditnya secara kita, versi kita. Next. Kalau pilih no, kalau pilih no, dia akan berwarna, bukan tidak ada kritisnya, tapi dia tidak ditampilkan. Tetap aja ada pekerjaan kritis. Kita pilih yes. Next. Kalau warna kritisnya bisa mau dirubah, bisa, tapi nggak usah. Next. Kalau yang biru atau punya float mau dirubah, bisa, tapi nggak usah. Next. Kalau summary-nya mau dirubah, bisa, tapi nggak usah. Next. Kalau milestone-nya mau dirubah, coba klik ini. Klik ini. Nuh, banyak pilihannya, tapi nggak usah. Next. Tahu sekarang milestone ya? Milestone tahu ya? Tahu ya? Jokowi datang kan? Ya kan? Kenapa pakai Jokowi? Ya, itu saya bilang kita belajar pakai rasa. Mana kepala? Mana? Pilih. Kalau non begini, kalau baseline begini, dibagi 2. Kalau total slug akan ada ininya. Sudah? Next. Atau finish saja. Format it. Exit. Ini dia. Double klik di sini. Rubah jadi tang, rubah jadi tang, rubah jadi tang, tanggal. Oke. Sekarang lihat ini. Sudah? Sama nggak sama yang kamu kerjakan? Sama nggak dengan yang kamu kerjakan? Jadi pertanyaan saya, kamu sudah bisa menentukan lintasan kritis tanpa Microsoft Project? Bisa menentukan lintasan kritis tanpa Microsoft Project? Bisa. Melemas. Bisa. Kamu tahu yang floatnya berapa? Ya, jadi sebenarnya kan ini yang kamu yang buat kan? Oh, ini kritis, kenapa? Karena di ujung Pak. Kalau setiap di ujung kritis, oh ya. Terus kenapa ini kritis? Karena kalau ini kritis nggak boleh terlambat, berarti ini juga nggak boleh terlambat Pak. Oh iya. Terus kenapa ini kritis? Kalau ini terlambat maka ini akan bergeser. Sementara ini nggak boleh terlambat, maka ini juga kritis. Begitu. Tadi siapa yang ngomong tadi? Enggak ya? Begitu kan? Lalu ini kan nggak kritis. Iya. Berapa floatnya? 3 hari Pak, yaitu sampai tanggal 12. Oh ya, iya karena dia boleh terlambat sampai tanggal 12. Hanya 3, iya kalau 4 hari, maka dia melewati waktu. Maka floatnya hanya sampai 3 hari, gitu ya. Nah sekarang ternyata kamu kerjakan dengan Microsoft Project, hasilnya
Berarti hebat dong kamu. Keren kan? Keren. Oke, sekarang kita masuk ke sumber daya. Ya, tahan dulu ya. Pekerjaan A, durasinya berapa? Sumber dayanya berapa? Berapa? 20. Gitu ya? Pekerjaan B? Hah? 15. Pekerjaan C? Hah? D? E? F? G? Ini kalau saya jumlahkan, jumlahnya adalah gitu ya. Kalau saya grafikkan kira-kira nih ya, kira-kira bentuknya gini, 50, 30, 50, 10. Kira-kira bentuknya gini. Ya, kira-kira begini ya. Lalu soal itu menyebutkan maksimum pekerja kita adalah 35. Kita hanya punya 35 ya. Kita hanya punya 35, kira-kira 35 di sini. Ini 50, ini 35, ini 0 gitulah kira-kira. Ya kan, kira-kira gitu ya. Jadi sumber daya itu nggak bisa selalu ada. Contohnya, anggap aja kita punya orangnya di sini 100, anggap aja ya 100. Lalu saya bilang 25 memindahkan meja ini. Terus 50 memindahkan semua kipas, berarti udah 75 kan. Terus 25 memindahkan meja-meja ini, berarti udah 100 kan. Terus saya bilang lagi 25 memindahkan monitor ini, ya nggak bisa, orangnya kan cuma 100. Yang buat jadwal itu geblek, goblok, tolol, lu cuma punya 100 tapi melebihi. Sama seperti ini, kita hanya punya 35, buat schedule sampai 50. Ya nggak bisa, kan maksimumnya hanya ada 35 orang. Schedule ini sudah betul, sudah. Schedule ini sudah betul secara aktivitas. Ini bergantung ini tergantung ini, tergantung ini. Tapi begitu dimasukin sumber daya, ternyata melewati, maka schedule ini dibilang salah. Schedule ini salah. Kenapa? Karena sumber dayanya tidak sesuai. Lalu bagaimana kalau tidak sesuai? Nah, perhatiin saya ya, perhatiin saya. Ini boleh bergerak nggak? Boleh kan? Supaya, ini kan berlebih kan? Berlebihnya berapa? 15 kan? Mana yang saya mau geser? Terserah, kasih tahu saya. Apakah B ataukah C? Misalnya, ayo, kamu C, betul? C, ya. Oke, saya akan geser C. Berarti ini saya geser, saya taruh di sini, 15. Oke?
Karena ini bergeser, maka ini maka ya udahlah, ini bergeser jadi kemari. Betul ya? Betul ya? Kalau ini bergeser, yang lain ada lagi yang bergeser? Hah? Enggak kan? Terus ini bergerak enggak? Tidak. Oke? Tidak. Karena ini bergeser, maka jumlahnya adalah 20 tambah 5. Hari kedua juga nggak bisa, Pak. Kita kan cuma punya 35. Ya udah, kita geser lagi yuk. Ini bergeser. Tentu ini juga bergeser kan? Kenapa? Dia bergeser nggak masalah, nggak apa-apa kan, kita punya float. Ya kita punya float kan? Nggak apa-apa. Mempengaruhi akhirnya nggak? Enggak. Ya kan? Oke, kita geser. Jadi 35. Oke, 35 kan? Oke. Yuk. Hari ketiga. Ya sama, Pak. Nggak boleh juga. Ya udah geser juga, Pak. Udah. Ini geser lagi 15. Tentu ini juga bergeser. Ini jadinya 35. Oke, aman? Aman. Sekarang hari keempat. Hari keempat mana? 20, 15, 35. 35. Ini? 35. Ini? 35. Oke? Sekarang hari ketujuh. Berapa hari ketujuh? Hah? 60. Oh, terus gimana? Kita kan cuma punya 35. Kalau gitu ini juga geser lah, Pak. 10, 15, 3, geser juga lah, Pak. Tiga lima. Ini 35. Sampai sini bisa diikutin? Akhirnya jadinya rata. Oke? Ya, pelan-pelan ya. Sampai sini bisa ikutin ya? Bisa nggak kalau B? Bisa. Ya, tapi kita keep dulu. Pelan-pelan ya. Ini dia. Ya. Sekarang semua ambil menu tas. Sudah? Apa? Sudah? Pekerja. Enter. Jadi sebenarnya kita sudah masuk ke kolom baru namanya resource sheet. Resource sheet ini bisa berisi pekerja, tukang, udin, mamat, eskavator, semen, batu kali, batu bata, seterusnya. Jadi ini bisa berisi pekerja, tukang, udin, mamat, eskavator, semen, pasir, bisa. Tipenya, klik di situ, ada work. Kalau work itu udin, mamat, eskavator, work. Kalau semen, material. Kalau biaya, dia pilih cost, ya. Pilih jadi work. Oke. Material, jika dia material bisa ditulis sak, kubik, buah, lain-lain, meter lari, kilo, itu bisa. Tapi karena ini work, maka dia berisi kosong. Inisial, ya namanya pekerja, inisialnya P. Grup, kalau kita buat grouping, grup mandor A dan seterusnya. Maksimum kita berapa? Sekarang ini kan persen,
Kita rubah yuk dulu. Ambil file, option, apa? Desimal. Sudah? Oke. Sekarang tidak lagi dalam bentuk persen, tapi dalam bentuk desimal. Berapa desimal? 35 maksimumnya. Ketik di sini 35. Oke. Kita sebenarnya akan masuk ke harga standar, harga overtime, harga cost use, dan seterusnya. Tapi karena ini masih belajar sumber daya, maka sementara kita keep atau kita tidak bahas terlebih dahulu. Sudah, kita kembali lagi. Sampai sini sudah? Ambil Gantt chart. Klik di situ, Gantt chart. Kita kembali ke kemari. Sudah? Taruh kursor di A. Sudah? Double klik. Ambil resource. Ambil apa? Klik di sini. Klik di sini. Pilih apa? Berapa unitnya? Hah? 20 kan? Bener dong. Lihat soalnya. Sudah? Oke. B. Double klik di B. Pekerja. Berapa? Oke. Double klik di C. Sudah? Oke. Double klik di D. E. F. G. Sudah? Yakin? Sudah? Oh, belum. Sudah? Error. Kenapa error? Sudah? Halo, sudah? Sudah? Masih ada yang belum? Belakang sudah? Sudah? Yakin? Itu tangannya bilang belum dia bilang. Oh iya. Ini ya, oke, kamu ikut dulu ya.
mau ikut dulu ya. Oke ya, lanjut ya. Sekarang kan kita udah masukin nih. Kalau di sini dia bilang jadinya kayak gini. Jadinya kayak gitu, ya kan? Kita lihat yuk. Ambil view. Kita bagi layar ini jadi 2. Apa? Sehingga ada 2 layar. Kemudian putar ini dengan resource graph. Geser ke kanan. Kursor di A, taruh kursor di A. Ya maksudnya biar ininya kelihatan gitu ya. Kamu lihat di sini maksimumnya adalah 35. Sementara ada yang over location atau lebih. Kita kan cuma punya 35. Iya. Terus kenapa ini jadi 50? Ya berarti schedule kita salah. Salah schedule kita. Halo, udah ada yang begini? Masih ada yang belum? Belum? Mana yang belum? Tunjuk tangan. Yang belum? Ya, pindahin kursornya ke dia. Komputernya ke dia. Ren, ini gara-gara Pak Kemas ini, sholat gue juga berantakan gimana? Lu kan musafir nih katanya. Taruh kursor di A. Kenapa ini kosong? Karena ambil project, ambil change working time, perbaikin. Nyanyi. Ya karena waktunya sempit, nggak usah lah dulu. Kalau enggak nanti sampai malam kita. Berapa kali kamu dimaki komputer? Udah buat 8 aja. Udah 12. Entar ini 13. Udah biarin aja. 13. 17. 17. Kan? Udah. Oke. Ya oke. Kenapa ada 4,5 ini? Berapa durasinya? Dah. Coba geser. Ayo, yang lain, udah oke? Halo, udah? Geser dikit lagi. Ini klik ini. Klik. Dah ya. Jadi kayak gini ya. Pak, kita kan cuma punya 35. Iya,
Terus kenapa 50? Ya berarti schedule kamu salah. Schedule kamu salah. Terus gimana dong Pak? Harus kita perbaikin kan? Iya. Caranya gimana? Ambil resort. Yuk semua perhatikan. Ambil apa? Sudah? Klik level option. Kenapa? Tinggal? Hah? Tidak. Sudah? Apa? Pilih apa? Selesai. Kan nggak ada yang lebih lagi, 35 semua. Coba kamu perhatiin ini. Kamu perhatiin ini ya. Sama nggak? Ngapain susah-susah? Gua kan punya software. Ngapain susah repot-repot? Bek, langsung jadi. Tapi kenapa saya jelaskan supaya kamu filosofinya, pola berpikirnya ngerti. Halo? Ya? Udah capek? Hah? Mau lagi atau gimana nih? Mau tanya? Tanya apa? Saya kasih materi lagi tapi bisa jadi selesainya jam 8 malam. Serius. Kita akan masuk yang namanya biaya. Tapi bisa jadi juga 8:30. Iya serius karena materinya sangat panjang. Oke, saya keep sampai di sini. Saya kembalikan dulu ke Bu Indah. Ya, terima kasih Pak Andi. Pak Andi minta tolong ke saya untuk tanya kepada kalian, karena kalian mukanya sudah lelah, capek. Apakah masih mau lanjut atau berhenti? Untuk materi yang dibagikan udah selesai. Yang di print itu udah selesai sampai di situ. Jadi materi yang akan dibagikan itu nggak ada di situ. Tapi kalau kalian masih mau, kalian masih kuat, Pak Andinya bersedia. Tapi kalau kalian capek, kita berhenti. Tergantung kalian. Coba saya tanya, kalau berhenti ekspresi muka aja, pasti kalau mau angkat tangan sungkan. Sungkan itu malu, perasaan. Nah, kalau kita lanjut, ekspresinya coba lanjut. Ini jangan tertawa karena ada Pak Andi di sini. Lihat saya aja, nggak usah lihat Pak Andi ya. Atau mau angkat tangan boleh. Mau lanjut? Apakah mau lanjut? Istirahat. Oke. Mungkin mereka kecapean Pak dari jam 10 pagi. Pak Andi ini memberikan materinya sangat banyak yang kalian mungkin tidak dapat di bangku kuliah.
Jadi saya tadi sudah, dari kemarin-kemarin saya bilang siapa yang tidak ikut kuliah umum dan program Papi Mengajar rugi besar. Beda kalau kita hanya menonton ya, dengan praktek itu beda kan rasanya. Nah, menurut kalian enakan mana? Mendengar aja praktek ya. Nah, berarti sekarang kalian 3 orang kesan mengikuti Papi Mengajar. Kuliah umum kemarin sudah, Papi Mengajar hari ini. 3 orang. Febri 1, Andi kemarin sudah, sorry. Kosmas, kamu nggak pegang laptop, jadi nggak bisa. Serina sama Ellen. Oke. Kesan kegiatan hari ini. Oh, berdiri ke depan. Iya. Sini. Supaya ketangkap ya. Ya, testimoni. Jadi jangan singkat selesai ya, supaya dari pagi tadi banyak. Selamat sore untuk kita semua. Nama saya Eleonora Gabul, angkatan 2019. Kesan saya, jujur dari saya pribadi, saya sangat senang dan bersyukur mengikuti kuliah ini selama 2 hari. Kenapa demikian? Karena saya sangat memiliki banyak ilmu baru selama mengikuti perkuliahan 2 hari ini. Ilmu yang tidak dapat di sini, dan puji Tuhan Bapak Andi menyediakan waktunya dan ilmunya memberikan kepada kita. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali. Tidak merasa bosan selama 2 hari ini, justru saya merasa senang dan merasa semangat sekali selama mengikuti perkuliahan ini. Terima kasih, Bu. Keren ya, dari kesannya Ellen itu seperti itu. Belum tentu yang lain mungkin capek atau kenapa enggak selesai-selesai. Pasti ada yang seperti itu. Bagaimana tentang metode Pak Andi mengajar atau komunikasi kepada kalian? Sulit dipahami atau bicaranya terlalu tinggi, bahasanya sulit dicerna gitu? Ya, kecepatan atau itu ya, bahasa yang kadang kita kalau orang ND itu ada sampai bahasa daerahnya apa itu baru nyantol, Pak. Apakah ada bahasa yang sulit dipahami atau aman, lancar untuk bahasa? Aman ya? Oke, Serina, lanjut. Kesan, karena kamu kecil, kamu harus langsung tersorot tengah ya. Oke. Ini kelihatan SMP, Pak, tapi sudah mau wisuda. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Pak Andi selaku pemateri. Terima kasih banyak untuk ilmu yang diberikan kepada kami pada hari ini. Jujur ini sebuah pengalaman baru buat saya. Dan saya juga merasa sangat senang karena bisa mempelajari hal seperti ini. Karena ini menjadi dasar buat kami ketika kami keluar dari sini nanti. Dan saya berharap semoga bisa terus menjalin hubungan yang baik dengan Pak Andi. Dan juga metode belajar yang Pak Andi sajikan mudah untuk dimengerti, pelan, bisa mengikuti, bisa diulang-ulang juga. Meskipun ini sedikit sulit ya, karena ini pertama kali kami belajar, tapi alhamdulillah kami bisa mengikuti sampai selesai. Dan itu saja, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Andi. Ya, kalau dari Serina seperti itu. Tadi Febri kan perempuan, kita cari dulu satu laki-laki ya. Siapa? Laki-laki? Ayo, yang merasa praktek, kalau cuma lihat kan tidak melakukan ini, praktek langsung software. Welkim, mana tadi Welkim? Dia keluar. Kamu, ayo. Baik, selamat sore untuk kita
kita semua. Selamat sore Pak Syarif Radin. Kesan saya pada sore hari ini, jujur saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak. Saya sebenarnya kurang lancar untuk tentang komputer, tapi dengan kehadiran Bapak di sini untuk menjelaskan mengenai Microsoft Project, saya sangat lancar walaupun tadi sedikit gugup karena berhadapan dengan keyboard. Kemudian untuk cara Bapak menyampaikan materinya tadi sangat-sangat kami pahami, walaupun jujur Pak, karena penjelasan tadi agak terlalu sedikit cepat sehingga kami yang masih awam dengan Microsoft Project ini jadi sedikit terlambat. Ya, pesan dari kami sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Flores, semoga kedepannya Bapak bisa dan dapat untuk memberikan materi kepada kami, mungkin dengan bukan hanya aplikasi yang ini tetapi aplikasi-aplikasi yang lain. Itu saja dari kami, terima kasih, selamat sore. Ya. Yang keempat tadi Febri. Malu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang mau disampaikan, terima kasih banyak untuk Bapak Andi karena sudah memberikan materi yang selama ini mungkin belum pernah kami belajar di bangku kuliah, Pak. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih. Kesannya memang kalau gimana ya? Apa nih? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat sore untuk kita semua. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Andi selaku pemateri dalam kuliah umum ini dengan menggunakan aplikasi Microsoft Project. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Bapak bersedia mengajarkan kepada kami tentang langkah-langkah menggunakan aplikasi ini dari awal sampai akhir sehingga kami dapat mengerti dengan baik. Ya, walaupun selama mengikuti kuliah ini kami mungkin ada rasa capek, tapi di balik itu semua ada hikmahnya yang kami dapat. Dan semoga kedepannya kami bisa menjalin terus hubungan komunikasi yang baik dengan Bapak sehingga kami juga dapat bisa saling komunikasi tentang mungkin ada materi-materi yang belum kami mengerti hari ini, bisa komunikasi dengan Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebagai ucapan terima kasih kami mewakili Prodi Teknik Sipil, kami minta Pak Ian bisa maju ke depan.
Selamat sore. Masih semangat? Jel dulu panik ya. Panik? Bisa. Pasti bisa. Kurang kompak gitu, kurang kompak. Panik? Bisa. Pasti bisa. Tangannya belum. Panik? Bisa. Pasti bisa. Terima kasih. Terus terang secara pribadi, kita mulai kemarin tanggal berapa mulai pelatihan ini? Kenal itu tanggal 20 Mei. Apa itu? Hari Kebangkitan Nasional. Jadi kebangkitan anak muda, secara khusus kebangkitan Fani. Sepakat? Oke. Baik. Yang puji syukur kehadirat Tuhan telah memberi ruang dan waktu, pikiran serta kesehatan sehingga sampai detik ini kita masih semangat. Terutama atas nama pimpinan, kami ucapkan banyak terima kasih Pak Andi dan Bapak Benyamin dari wilayah Indonesia Barat sampai ke sini. Karena apa? Karena merasakan kepedulian, karena merasakan satu kesatuan. Itu. Terus terang kami dosen tuh belum tahu ketika kemarin diskusi kecil bahwa sampai tahun 2000 ini generasi muda berapa sih Pak? Generasi muda itu yang luar biasa. Kami ini sudah tua, jadi kalian yang menyambut ini kelanjutan ini pembangunan Indonesia ini yang ada di tangan-tangan kalian itu yang luar biasa ya. Yang kedua, saya rasa terharu Pak Andi, terus terang di awal kami mulai dengan program Kampus Merdeka yang kemarin baru kurikulum penerapan di semester 2, tapi pelaksanaan hari ini adalah bagian daripada kurikulum Kampus Merdeka. Dan atas nama lembaga secara khusus Fakultas Teknik, kami mohon Bapak kapan saja selalu bersedia bersama timnya untuk sama-sama kami mengkaderkan anak bangsa secara khusus yang ada di lembaga ini. Nah, terus terang masih jauh dari harapan, tapi dengan kehadiran bapak-bapak yang memberi motivasi, sehingganya ya lumayanlah anak-anak juga cukup serius ini. Ini perwakilan dari Flores Lembata, ada yang dari Lembata dan ada dari Lembata sampai ke Labuan Bajo, ada semua di sini ya. Yang terakhir atas nama yayasan, pimpinan universitas dan secara khusus ini pimpinan Fakultas Teknik dan teman-teman mengucapkan terima kasih Pak Andi, Pak Taufik Mas dan timnya atas kepedulian anak-anak bangsa ini, sehingga kami diperkenankan, pintu sudah terbuka lebar, kapan saja harap datang ke tempat ini. Tempat juga tempatnya Bapak Andi dan Bapak Benyamin dan teman-teman, selalu kami siap. Itu saja, hanya dengan doa semoga kita sehat selalu ke depan, kapan-kapan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih. Baik, sebagai tadi sudah penutup ya dari Pak Ian. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, beribu-ribu banyak terima kasih Pak
ilmu yang Bapak bagikan kepada kami itu menjadi bekal buat adik-adik. Nanti selesai ini mungkin waktu mereka mencari pekerjaan setidaknya ada sesuatu skill yang mereka miliki. Dengan bantuan Bapak seperti ini membuat mereka jadi bisa. Yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Pak. Ya, sebelum kita pulang kita foto bersama dengan Pak Andi ya. Di sini. Iya, sebentar. Oh, iya. Tes. Ya, sudah 2 hari ya. 2 hari saya kita bertemu, kita berinteraksi. Mungkin kita beda kultur. Saya dari Sumatera Barat, Sumatera Utara. Kenapa? Suku saya adalah Minang, tapi tinggal saya di Sumatera Utara atau Medan. Jadi saya punya dua budaya di Sumatera Utara yang keras dan Sumatera Barat yang ya artinya punya suku yang juga yang berbeda ya. Sebetulnya sindir menyindir, berpantun itu kayak gitu ininya di Minang ya. Saya nggak tahu waktu sampai di sini budaya di sini, sehingga saya berusaha seaman mungkin untuk tidak mengganggu atau berbentrokan secara budaya. Namun jika tetap terjadi, saya kan nggak tahu ya kan, makanya kemarin saya bilang apakah saya ngomong ke kamu itu berbeda menjadi ini, apakah saya begini itu melanggar budaya, itu nggak tahu. Kalau perlu saya sampaikan, kalau saya di Sumatera Barat saya begini, saya melanggar budaya. Saya di luar bisa dimarahin kalau saya bilang ini loh Bu, saya di Sumatera Barat salah ini. Ya kan Ki? Kenapa? Karena saya menunjuk dengan tangan kiri. Jadi di budaya Minang saya salah. Tapi kalau di Medan nggak ada salah-salahnya. Tapi karena saya di Sumatera Barat saya nggak pernah begini. Tapi pada saat saya ke Sumatera Utara, saya sering begini, kagok akhirnya begini. Dan konyolnya begitu saya masuk Padang, saya sengaja nggak sengaja begini. Balik lagi, andai kata pada saat kemarin dan hari ini ada apa yang saya lakukan berbentrok atau salah di budaya di sini, mohon dimaafkan karena itu tidak tujuan untuk ini tapi ketidaktahuan ya. Terus kedua, tadi saya menyampaikan bagaimana cara saya mengajar. Saya potong kupingnya, saya hantam kepalanya pakai laptop, iya kan? Bah, gitu kan? Mana tahu itu menimbulkan kamu sakit hati, ya sakit hati enggak? Hah? Sakit hati kamu? Sakit hati kamu? Kamu? Tidak? Tidak Pak. Kenapa tidak? Karena cuma untuk sebagai bahan supaya mahasiswa lebih mengerti. Ya, jadi memang saya ingin, tadi kan kita bercerita tentang rasa gitu kan, supaya belajarnya lebih terasa, supaya lebih mengerti dan seterusnya. Tapi kalau itu menimbulkan sakit hati, saya mohon dimaafkan. Kamu maafkan? Maafkan. Sakit hati? Tidak lagi. Ya, jadi terus ada interaksi-interaksi yang mungkin juga nggak sengaja. Kali itu memang saya sengaja. Tapi dengan tujuan, yaitu tadi kita membahas cara secara bersama. Cara belajar tadi kan, belajar yang keluar pintu lupa, kemudian
1 bulan lupa dan yang tidak lupa-lupa. Kan gitu tadi kan? Ya kan? Makanya ternyata sakit hati. Ya. Nah, saya mohon dimaafkan dan kembali lagi biar saya pulang dari sini saya nggak punya beban, maksudnya tidak terbeban. Masih ada orang yang mengganjal perasaannya. Saya ulangin, saya mohon maaf kalau ada kelakuan, kata-kata, perbuatan selama berinteraksi, tolong dimaafkan. Dimaafkan? Masih ada yang mengganjal? Silakan. Yakin? Oke, kalau memang ini dimaafkan, terima kasih. Dan semoga apa yang saya ajarkan itu bermanfaat untuk adik-adik. Saya selalu bilang seperti ini adik-adik. Saya mengajar itu menghasilkan pahala. Benar nggak? Ya, kita lepas dari perbedaan agama. Yang saya lakukan, dosen yang lakukan, ya, ibu dosen, bapak dosen, setiap mengajar itu efeknya apa? Pahala, ya kan? Karena dia melakukan kebaikan, efeknya adalah pahala. Ya, masalah judul pahala itu pokoknya ya sama ya, kita ya anggap aja sama dulu ya. Ya, ada pahalanya untuk ke pemberi. Ya kan? Makanya kalau misalnya ada 100 orang, berarti pahala saya 100. Terus ada yang meninggalkan, berarti pahala saya berkurang. Kalau ada yang meninggalkan, biasanya saya bilang dia merugikan saya. Loh, kenapa? Karena pahala saya berkurang. Iya kan? Misalnya 100, sampai setengah hari ada yang hilang. Berarti pahala saya berkurang. Kalau gitu saya rugi. Orang yang menghilangkan pahala seseorang berdosa nggak? Ya, kalau ada yang keluar tadi nggak balik-balik, berarti dia. Terus kemudian ilmu yang saya berikan tentu akan berpahala juga kalau digunakan. Saya, Pak Yan, Ibu Indah, kalau mengajar dapat pahala, dan ilmu yang diajar itu digunakan di tempat kerja, maka akan memberi pahala juga kan? Ya kan? Jadi kalau ini istilahnya ya mengalir terus pahalanya, kira-kira begitu kan? Benar nggak? Benar. Terus kalau misalnya ilmunya nggak dipakai, berarti pahalanya berhenti nggak? Saya ngajarin kamu pakai ilmunya, ya kamu dapat pahala karena melakukan hal yang baik. Saya mengalir nggak ilmunya? Pahalanya mengalir. Terus kalau kamu nggak pakai, berhenti kan? Iya kan? Terus kalau kamu berhenti berarti saya hilang pahalanya kan? Iya kan? Orang yang menghilangkan pahala seorang adalah berdosa nggak orang yang menghilangkan pahala seseorang? Jadi kalau kamu nggak pakai, maka kamu ya, itu hanya gurauan saja. Tapi dari cerita itu harapan saya ilmu yang sudah dipakai, yang dipelajari harus bisa digunakan. Ya, supaya dapat pahalanya. Karena saya selalu ngomong gini, saya ingatnya waktu mendiang Habibie meninggal. Lalu banyak orang yang berdoa atau membuat status, semoga Habibie masuk surga. Semoga Habibie masuk surga. Kalau orang mendoakan seseorang masuk surga nggak dia? Kita mendoakan orang masuk surga, kita masuk surga nggak? Amin. Ya, kalau kamu memberi pahala ke saya, ke Ibu Indah, ke Pak Yan, ke dosen-dosen lain,
Kamu berpahala nggak? Berpahala. Jamaah jariah, iya, ya. Jadi harapan saya, pahala saya terus mengalir dari Uniflor dan pahala saya semoga tidak hilang di Uniflor. Karena yang menghilangkan pahala seseorang itu saja dari saya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Kita berakhir di sini. Semoga ada waktu kita ketemu lagi atau adik-adik bisa ketemu kita di dunia konstruksi. Ya, demikian Bu Indah, Bu ini terima kasih. Ya, sekarang kita siap-siap foto bersama ya. Simpan memang laptopnya, tasnya.